Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluh. Al-ayah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi tentunya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang mudah-mudahan segera dilunaskan hutang-hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang yang halal dan barokah. Mudah-mudahan dimudahkan dari segala urusan-urusannya dan tercapai segala cita-citanya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keistiqomahan untuk mengamalkan perintah-perintah Allah atau menjalankannya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus sehingga kita tidak tersasar atau tidak tersesat dan juga tidak menyesatkan orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diampuni dosa-dosa kita serta diselamatkan zahir batin kita dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang namanya ilmu gendam ya. Ilmu gendam dan juga hipnotis ya. Di gendam dengan hipnotis itu adalah dua ilmu yang berbeda namun ada kemiripan teman-teman ya. Mungkin yang mempunyai ilmu gendam menyangkanya ilmu hipnotis itu adalah ilmu gendam, dan juga sebaliknya yang mempunyai ilmu hipnotis kemungkinan bisa menyangka bahwa gendam itu adalah hipnotis ya. Padahal keduanya memang ada kemiripan namun berbeda tempat ya, dan berbeda pengaruhnya teman-teman, walaupun ada cara-cara yang atau pengaruh-pengaruh yang hampir sama ya, yang sama teman-teman ya. Jadi di sini perlu saya tegaskan bahwa kedua ilmu tersebut adalah ilmu yang berbeda dan juga tempatnya berbeda, walaupun pengaruhnya ada kesamaan teman-teman ya. Yang di sini ada beberapa tingkatan sebenarnya. Ada juga yang disebut mahabbah ya atau pelet ya. Ada pelet, kemudian ada hipnotis dan juga ada gendam. Ketiga ilmu ini sangat berbeda teman-teman ya. Pengaruhnya berbeda walaupun ada kemiripan ya. Yang paling rendah itu adalah ilmu pelet teman-teman ya. Namun walaupun dikatakan rendah, akan tetapi karena sempitnya pengaruh tersebut tidak berpengaruh banyak seperti yang dihasilkan dari ilmu hipnotis dan gendam teman-teman ya. Jadi namun di sini saya khususkan untuk membahas kedua ilmu, yaitu ilmu hipnotis dengan ilmu gendam teman-teman ya. Di sini kita ketahui bahwa yang namanya hipnotis untuk mempengaruhi seseorang kita harus menggunakan media atau juga bisa dengan cara bertatap muka atau dengan cara
berdialog terlebih dahulu, karena memang ada yang harus dijalankan oleh orang yang dituju, teman-teman ya. Jadi misalnya mengiyakan perkataannya atau dengan cara mengikuti perkataannya, maka hipnotis itu akan baru berpengaruh, teman-teman ya. Otomatis tidak bisa spontan, yang namanya hipnotis itu tidak bisa spontanitas berpengaruh kepada seorang yang dituju. Berbeda dengan ilmu gendam, teman-teman ya. Gendam tidak membutuhkan tata cara khusus, tidak membutuhkan pengaruh-pengaruh atau kata-kata yang diikuti, misalnya mengatakan iya atau enggak, itu tidak berpengaruh ya, tidak dibutuhkan itu. Walaupun memang ada tingkatan-tingkatan gendam tersebut yang memang mirip, misalnya seperti ini ya, setelah orang digendam, maka orang tersebut bisa dipengaruhi pikirannya dengan satu perintah, misalnya kita menolak, memukul dan sebagainya ya, misalnya. Jadi misalnya orang yang terkena gendam, silahkan kamu berjalan ke sana, atau kamu datang ke sini, atau kamu marahi orang tersebut. Orang yang terkena gendam bisa terpengaruh dan bisa mengikuti tata atau kata-kata orang yang menggendam tersebut, teman-teman ya. Dan juga orang yang terkena hipnotis seperti itu. Namun pengaruhnya berbeda, walaupun mirip dan pengaruhnya berbeda dan tempatnya berbeda ya. Karena memang caranya berbeda. Kalau hipnotis itu harus untuk memasukkannya harus menggunakan kata-kata atau alat-alat tertentu atau media-media tertentu untuk mempengaruhi korban ya. Sedangkan gendam sendiri tidak memerlukan hal tersebut. Namun gendam sendiri ada tingkatan-tingkatannya ya. Dan gendam yang paling tinggi itu tidak bisa dipengaruhi. Setelah orang kena gendam, pikirannya tidak bisa dipengaruhi lagi, tidak bisa dimasuki ajakan-ajakan atau pengaruh-pengaruh yang lain, teman-teman. Itu namanya gendam ya, gendam yang paling tinggi. Dan itu bisa disebabkan dengan berbagai hal. Yang pertama, bisa dengan cara memasukkan makhluk halus ke tubuh seseorang tersebut sehingga seluruh anggota tubuh orang tersebut terkunci, teman-teman. Atau dengan keilmuan murni sehingga indera-indera orang yang dituju atau korban tersebut juga terkunci, teman-teman, sehingga tidak bisa dipengaruhi dengan apapun, dengan kata-kata atau apapun, dan juga tidak bisa dimasuki walaupun oleh si penggendam sendiri, teman-teman ya. Itu yang terakhir. Jadi memang gendam itu ada kemiripan, akan tetapi berbeda ya, berbeda cara, walaupun hasilnya ada yang mirip, tidak sama ya. Kemungkinan oleh orang yang mempunyai hipnotis itu disangkanya hipnotis, teman-teman ya. Karena setelah digendam bisa diperintahkan, coba kamu berjalan ke sana, coba kamu berdiam di sana, atau kamu lawan orang itu ya, bisa seperti itu, teman-teman ya. Karena bisa dipengaruhi pikirannya. Jadi walaupun sama-sama mempengaruhi pikiran setelah digendam, akan tetapi berbeda dengan hipnotis, teman-teman ya. Karena caranya tadi ya, caranya kalau hipnotis sudah saya katakan, kalau hipnotis itu kurang lebih, mohon maaf kalau salah karena memang sering salah yang kalau ngomong. Jadi kadang-kadang yang mau diceritakan A timbulnya yang B, begitu, teman-teman ya. Jadi yang namanya hipnotis untuk mempengaruhi korban tersebut harus mengikuti, ini adalah teman-teman ya. Jadi harus mengikuti kata-kata orang yang menghipnotis, teman-teman. Misalnya hipnotis bisa masuk kepada siapa saja. Ya enggak, misalnya ya, yang ditanya. Kemudian si korban menjawab iya. Otomatis orang tersebut mengiyakan atau mengikuti atau membenarkan maka otomatis orang tersebut atau korban tersebut bisa terkena hipnotis, teman-teman ya. Atau dengan cara-cara yang lain, misalnya ikuti kata-kata saya dan sebagainya ya.
Ikuti kata semakin dalam, semakin larut dan sebagainya. Jadi itu hipnotis ya. Jadi hipnotis cara mempengaruhinya seperti itu, teman-teman. Dan itu pun masih ada tingkatan-tingkatan, ada tingkatan yang lebih tinggi tentunya. Caranya lebih simpel, teman-teman ya, tidak ribet ya. Jadi semakin tinggi akan semakin simpel dan tidak ribet, teman-teman. Akan tetapi tempat di dalam tubuh yang korban itu memang berbeda. Jadi gendam dengan hipnotis walaupun hasilnya serupa, sebenarnya tidak sama. Jadi serupa memang tidak sama. Ini ada lalat, teman-teman. Ini kalau enggak dibunuh ngelangkai terus, teman-teman. Mohon, ini sponsor, teman-teman. Jadi yang namanya gendam, kalau gendam tidak perlu mempengaruhi dengan kata-kata atau dengan sesuatu. Jadi bisa dengan cara langsung mengatakan rapat. Udah selesai. Jadi mau menolak ataupun tidak tetap terpengaruh. Tapi ada pengecualiannya, nanti saya sebutkan pengecualiannya ya. Dan pengecualian ini sudah saya sebutkan di salah satu video saya sebelumnya tentang hipnotis ya. Kemudian orang yang terkena gendam bisa diperintahkan juga. Jadi bisa diperintahkan untuk melawan temannya sendiri, memukul temannya sendiri dan sebagainya. Jadi di sini serupa dengan hipnotis, akan tetapi caranya berbeda. Kalau hipnotis harus mempengaruhi korbannya seperti yang sudah saya ceritakan. Itu salah satunya. Jadi kalau gendam itu spontanitas ya, spontanitas tanpa melalui sebab apapun ya. Jadi tinggal bisa dengan mengatakan diam, sudah langsung berdiam dan sebagainya ya. Jadi itu ada tingkatan-tingkatan tertentu dan memang ada kemiripan ya, ada kemiripan namun berbeda tempat. Yang mengetahuinya hanya orang yang ahli di bidangnya. Yang ahli di bidangnya bukan ahli hipnotis dan gendam sebenarnya, akan tetapi orang yang mengetahui, yang bisa melihat batas-batasan ilmu tersebut, pengaruhnya di dalam tubuh ya, dalam tubuh. Jadi mungkin yang disebut dengan ilmu kasyaf ya, teman-teman, ilmu kasyaf. Dan ini yang mempunyai ilmu seperti ini memang sangat jarang, teman-teman ya. Orang yang mempunyai ilmu kasyaf ini sangat jarang, apalagi yang namanya kasyaf, teman-teman. Mempunyai ilmu kasyaf itu sangat jarang, karena orang walaupun kadang-kadang mampu menembus alam lain, maksudnya dengan tembus pandang ya, itu karena memang ada bantuan jin di dalam tubuhnya, teman-teman ya. Jadi sangat jarang sekali, sehingga orang yang hanya mampu mengetahui atau melihat dengan cara tembus pandang misalnya, yang dibantu oleh jin dan sebagainya, itu memang sulit. Jadi memang sangat sulit sekali untuk mengetahui batasan-batasan kekuatan atau tempat-tempat kekuatan ilmu tersebut atau energi tersebut, teman-teman. Akan tetapi orang yang kasyaf atau yang mempunyai ilmu kasyaf dengan izin Allah bisa melihat dengan jelas bahwa hipnotis itu bertempat di mana, gendam itu bertempat di mana, teman-teman ya, seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Dan ciri-ciri orang yang terkena gendam biasanya matanya merah ya, seperti saya ini, teman-teman ya. Jadi matanya merah seperti orang baru bangun tidur, seperti itu. Itu salah satu cirinya ya, kalau orang sudah terkena pengaruh seperti itu. Dan jadi yang intinya, walaupun hipnotis dengan gendam itu ada persamaan, ada kemiripan ya, ada kemiripan, akan tetapi caranya berbeda dan juga tempat energi yang masuk ke dalam tubuh si korban tersebut berbeda, teman-teman. Walaupun sasarannya sama, ada yang untuk mempengaruhi akal atau pikiran dan sebagainya, itu ada yang sama, akan tetapi tempatnya berbeda dan kekuatannya juga berbeda, teman-teman. Tingkatannya berbeda karena memang itu dua ilmu yang berbeda. Walaupun sebagian orang ahli hipnotis ya mengatakan bahwa gendam, karena gendam itu adalah hipnotis, bukan ya. Jadi sangat berbeda jauh, walaupun memang di situ ada kemiripan hasilnya atau pengaruh-pengaruhnya ya, teman-teman. Sudah jelas ya. Jadi kedua ilmu ini tidak sama sekali. Dan
ya sekaligus saya katakan yang namanya pelet juga bukan hipnotis. Jadi orang yang mempunyai hipnotis menyangkanya ilmu, termasuk orang yang lancang mengatakan pelet itu ya hipnotis, bukan. Sangat jauh berbeda. Jadi harus belajar lagi ya. Mohon maaf ini saya lihat di videonya Marcel yang mengatakan pelet itu hipnotis, bukan. Karena pengaruhnya berbeda dan cara-caranya berbeda. Jadi kalau mahabbah atau pelet itu tidak membutuhkan sugesti, tidak membutuhkan sugesti ya. Jadi berbeda, dari situ saja sudah bisa dilihat kalau orang mempunyai akal, kalau orang mempunyai pikiran. Jadi makanya saya selalu berpesan di video-video saya yang sebelumnya, jangan pernah mengukur kemampuan seseorang itu dengan kemampuan diri sendiri. Karena yang jelas orang yang sudah berbuat demikian karena ilmunya sendiri terlalu cetek, terlalu kecil, terlalu sedikit ya. Sehingga memandang semua orang itu sama dengan dirinya sendiri. Dan terlalu picik ya. Orang yang cerdas pasti akan mengetahui seperti itu. Walaupun dirinya sendiri tidak tidak mengamalkan ilmu tersebut, teman-teman ya. Orang yang cerdas pasti mengetahuinya. Karena ilmu Allah itu tanpa batas. Ilmu Allah itu tanpa batas. Jadi jangan mengukur, jangan menyempitkan ilmu Allah, jangan membatasi ilmu Allah, kemampuan Allah dengan kemampuan kita. Karena setiap makhluk itu diberikan kemampuan-kemampuan yang berbeda oleh Allah. Itu adalah bukti keluasan ilmu Allah. Jadi mungkin kalau dikatakan jangan membatasi ilmu Allah, saya tidak membatasi ilmu Allah, saya tidak membatasi kemampuan Allah, akan tetapi saya membatasi kemampuan orang-orang tersebut. Betul, akan tetapi salah tempatnya. Karena dengan cara tidak mempercayai orang lain yang mempunyai ilmu berbeda dengan dirinya, berarti sudah menuduh Allah tidak punya kuasa, Allah tidak mempunyai kemampuan, atau Allah tidak punya kehendak untuk orang yang lain. Jadi disangkanya dirinya sendiri adalah power. Disangkanya dirinya sendiri adalah orang yang paling dipilih Allah. Anggap sebagai seorang rasul begitu ya. Itu adalah kedustaan yang luar biasa. Mohon maaf yang sudah saya sebutkan karena memang itu kejadiannya. Jadi saya sendiri dulunya adalah pengamal seperti itu ya. Sebelum sebelum saya berhenti lah begitu ya. Sebelum saya berhenti, jadi saya sendiri adalah pengamat dan pengamal ilmu seperti itu, dan saya sangat tahu pasti perbedaan dan batasan-batasan ilmu-ilmu seperti itu, sangat tahu pasti. Dan saya tidak belajar seperti itu tidak hanya 1, 2 tahun, 3 tahun, tidak, akan tetapi sampai belasan tahun saya belajarnya. Jadi orang-orang yang sombong hanya belajar sebentar saja sudah memvonis orang lain. Belajar sebentar saja sudah merasa dirinya sendiri lebih paham dari orang lain, lebih hebat dari orang lain. Itu kebodohan dan kegoblokan yang luar biasa, teman-teman. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi memang segala ilmu, walaupun memang ada yang beda nama, memang sebenarnya adalah satu. Akan tetapi yang saya sebutkan ini dan sebagian banyak itu memang beda ilmu, beda nama, dan beda nama, beda ilmu, teman-teman ya. Beda tempat ya. Yang berbeda bisa beda nama, akan tetapi satu ilmu kalau itu di luar daerah ya. Kalau daerah lain, daerah sini, karena memang beda penyebutannya kadang-kadang, teman-teman ya. Jadi tidak boleh disamaratakan. Pengaruhnya sama, pengaruhnya hampir sama, akan tetapi cara-caranya berbeda dan tempatnya pun berbeda. Tempat energi yang ada di badan yang masuk ke dalam si korban itu berbeda, teman-teman. Ada pengaruh yang jangka pendek, ada yang sangat mudah ditangkalnya atau dihilangkannya, ada yang jangka panjang bahkan tanpa batas sama sekali. Memang ada. Jadi memang semua ilmu itu ada batas-batasnya, dan yang pasti semua ilmu itu memang ada kelemahan-kelemahannya. Akan tetapi tidak semua orang mengetahui kelemahan-kelemahan tersebut. Jadi kalau saya dulu waktu saya masih belajar ya, masih anak-anak ya, karena memang keluarga saya yang dari
dari kedua belah pihak memang orang-orang linuwih teman-teman ya. Jadi saya masih sempat belajar kepada orang kakek-kakek saya, yang kakek-kakek saya sepupu kakek maksudnya ya, sepupunya kakek itu berarti kan kakek saya. Kalau ke kakek saya sendiri nggak pernah belajar teman-teman, karena kalau kakek saya tuh fokus di bidang agama. Jadi setiap saya belajar, saya selalu menanyakan kelemahannya atau kelemahan dan juga cara membuangnya dan cara menangkalnya. Semua saya tanyakan. Jadi yang saya dapatkan selalu laki-laki dan perempuan ilmunya. Jadi makanya nggak menjadi saya sangat sempit begitu, sempit pemahaman, nggak seperti itu tuh. Karena memang saya sengaja, dan memang awal-awalnya saya nggak tahu tentang itu teman-teman, tidak tahu bahwa ilmu ini kelemahannya ini dan penangkalnya ini, nggak tahu. Jadi setelah saya datang kepada salah satu kakek saya ya, ternyata beliau mengajarkan, nah katanya kalau punya ilmu harus mempunyai pasangannya. Jadi jangan hanya mempunyai satu, karena setiap ilmu itu ada penangkalnya. Jadi bisa menangkal punya orang dan bisa menangkal punya diri sendiri. Itu ya yang diajarkan keluarga saya dulu teman-teman. Allah maghfirlahum, semuanya sudah wafat teman-teman, karena waktu itu saya masih muda ya, sangat muda sekali. Jadi itu teman-teman ya perbedaannya. Jadi jangan pernah menyamaratakan ilmu orang dengan ilmu sendiri. Sadarilah bahwa dirimu adalah orang yang goblok, bahwa dirimu adalah orang yang serba kekurangan. Karena jika mengukur kemampuan orang lain dengan kemampuan dirimu, pemahaman orang lain dengan pemahaman dirimu, berarti kamu telah menunjukkan kebodohanmu. Memang orang-orang yang lebih bodoh darimu itu akan menganggapmu kamu orang yang pintar ya. Orang yang pintar, orang yang hebat ya. Padahal yang sebenarnya adalah sok hebat. Jadi sudah disebutkan dalam salah satu hadis oleh Rasulullah bahwa orang yang merasa hebat atau orang yang merasa alim sebenarnya itu adalah orang yang bodoh. Sudah jelas ya. Jadi seperti itu teman-teman ya penjelasannya. Jadi tidak boleh menyamaratakan. Kenapa saya jelaskan ini? Karena saya melihat di beberapa video ya, yang seakan-akan ada salah anggap ya, dan bahkan ada kontroversi ya, apa itu teman-teman yang mau diucapkan. Jadi ada perbedaan ya, ada perbedaan pendapat dan juga ada salah anggap teman-teman ya. Jadi memang seperti itu. Makanya saya buatkan video dengan penjelasan dari berbagai segi. Insya Allah ini sudah mencukupi ya, sudah mencukupi. Namun yang namanya kesalahan, kekurangan siapapun pasti. Jadi saya sendiri tidak pernah memvonis saya benar, dan saya tidak pernah memvonis semua orang itu salah. Jadi yang berseberangan dengan salah belum tentu benar, dan juga belum tentu salah. Juga begitu dengan saya teman-teman, karena yang namanya manusia memang adalah tempatnya salah dan lupa ya. Jadi wajar. Makanya kita tuh jangan selalu mencari-cari kesalahan orang lain ya. Yang bagus adalah meluruskannya, adalah memberitahu, bukan mengejeknya, bukan mengejek dengan tanpa ilmu ya. Dan juga memang tidak boleh merendahkan orang lain, kecuali memang orang tersebut sudah melakukan hal-hal yang sangat fatal, yang memang seakan-akan ya seperti yang saya sebutkan dari awal ya, seakan-akan orang lain itu ada di bawahnya, seakan-akan ilmu orang lain itu, kemampuan orang lain itu sama dengan dirinya. Itu adalah hal yang sangat salah ya, sangat keliru. Makanya itu diperbaiki. Dan sebenarnya sudah banyak ya video-video saya yang memberi penjelasan seperti ini. Sebenarnya supaya dipahami oleh orang yang katanya sakti, oleh orang yang katanya mempunyai kelebihan seperti ini. Sebenarnya ini supaya dipahami dan tidak terlalu mudah untuk membandingkan kemampuan dirinya sendiri dengan kemampuan orang lain, atau kemampuan orang lain dengan kemampuan dirinya sendiri. Karena memang
ilmu itu sangat luas sebagaimana keluasan ilmu Allah. Jadi tidak boleh kita membatasi keluasan ilmu Allah itu dengan keluasan ilmu yang kita miliki. Karena ilmu yang kita miliki itu tidak setetes air pun untuk kita semuanya. Itu untuk kita semuanya, bukan apalagi untuk satu orang. Satu tetes dibagi untuk orang semuanya itu tidak sampai satu tetes, teman-teman. Makanya kita itu berhati-hati, jangan sampai sombong, jangan kita merasa lebih paham, lebih hebat, lebih segala-galanya dari orang lain. Seperti yang sering saya katakan, jangan pernah mengukur kemampuan, kepahaman, dan sebagainya orang lain dengan kemampuan diri kita. Mungkin ini sudah cukup penjelasan dari saya. Insya Allah sekedar penjelasan ya, tapi insya Allah mudah dipahami ya, mudah dipahami oleh orang-orang yang mau berpikir positif ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya kira sudah cukup. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya akhiri dengan doa kafarat majlis. Ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.